Kembali disergap investigasi pemirsa, kecelakaan maut melibatkan 4 mobil terjadi di ruas jalan tol Kartasura Salatiga, Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan 2 orang meninggal dunia dan 1 mobil terbakar. Salatiga Boyolali. Remek. Kecelakaan maut melibatkan 4 mobil ini terjadi di ruas tol Kertasura Salatiga, arah Solo menuju Semarang, tepatnya di kilometer 485 Desa Teras, Boyolali, Jawa Tengah, terekam video amatir warga. Akibat kecelakaan 2 orang, yaitu pengemudi dan penumpang mobil minibus, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi dan penumpang mobil sedan yang terbakar dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan berawal saat kendaraan truk melaju dari arah Solo menuju ke Semarang di jalur kiri, tiba-tiba ditabrak mobil sedan dari arah belakang hingga terbalik dan terbakar. Sedan yang terbakar ditabrak minibus dan travel dari arah belakang yang tak sempat menghindar. Petugas yang cepat datang ke lokasi berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di dalam minibus yang rusak parah. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Berawal dari kendaraan truk yang berjalan di lajur kiri, kemudian tertabrak dari belakang kendaraan sedan, yang mana sedan ini mengalami kebakaran, terbalik. Kemudian di belakang sedan ini juga ada kendaraan yang menabrak dari belakang, yaitu kendaraan CR-V. Kemudian ada kendaraan HS di sebelah kanan ikut terlibat kecelakaan. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas di jalan tol. Petugas membawa seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Diduga hanya karena bersenggolan di jalan, mobil yang ditumpangi satu keluarga diamuk 2 pemuda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa ini, penumpang mobil ibu bersama bayinya selamat meski kaca mobil dipecah pelaku. Video amatir merekam aksi pengerusakan mobil yang dilakukan 2 orang pria di Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku merusak mobil dengan menggunakan batu di pinggir jalan. Aksi pengerusakan ini membuat 2 orang penumpang mobil, seorang diantaranya ibu bersama anak balitanya, berteriak histeris. Ironis, meski korban berusaha meminta bantuan pada pengendara maupun warga, justru tak peduli. Ketakutan para korban baru bisa diredam setelah bertemu anggota polisi di sekitar lokasi. Akibat aksi ini, kaca depan dan belakang mobil korban mengalami kerusakan akibat lemparan batu oleh kedua pelaku. Video aksi pengerusakan ini diunggah korban ke media sosial dan menjadi viral. Terus itu tiba-tiba mobil berhenti begini kan, untuk beriring-iringan begini nih. Habis tiba-tiba yang punya mobil Avanza marah. Marah tiba-tiba ngejar-ngejar mobil yang ini, bawa batu. Terus mundur sini, ditimpuk pakai batu, ambil batu timpuk depannya tapi nggak pecah. Pas dia mundur lagi, itu ada mobil maju lagi tuh, Pajeronya, dikejar lagi, mundur lagi, baru bang. Sudah ada gambaran dari kita sedang melakukan pengejaran. Ada 2, tetapi kita masih mencari kira-kira ada berapa orang yang ada di dalam mobil tersebut. Dan dirusak kaca apa pakai batu atau gimana? Ya, dilempar pakai batu, kaca belakang dan kaca depan ada pecah. Yang depan retak, yang belakang pecah, bolong. Diduga motif pengerusakan ini akibat mobil korban dan mobil pelaku bersenggolan. Polisi memburu kedua pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim patroli Polres Metro Jakarta Timur terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 orang pemuda berkendara mencurigakan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat diamankan, didapati paket sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok.
Petugas patroli Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 orang pemuda berkendara motor mencurigakan di kawasan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski telah diperingatkan, keduanya tak mau berhenti dan tetap berupaya melarikan diri. Keduanya kemudian terjatuh saat akan diberhentikan petugas. Benar saja, saat digeledah, petugas mendapati 1 paket sabu yang disimpan dalam bungkus rokok dan sempat dibuang oleh salah satu pelaku. Diduga sabu ini baru dibeli kedua pemuda di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Timur. Kita mencurigai adanya 1 unit kendaraan yang berbonceng. Setelah dia berupaya untuk kabur, kendaraan tersebut terjatuh. Nah, pada saat terjatuh itu pun mereka membuang sebungkus kosong rokok, dan di dalamnya pun ada 1 klip serbuk kristal yang diduga kuat adalah sabu. Guna kepentingan pemeriksaan, keduanya berikut barang bukti sabu langsung diamankan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV aksi perampokan yang menyasar karyawan SPBU di Bandung, Jawa Barat. Korban sedang menghitung uang, ditodong dengan senjata tajam oleh pelaku dari arah belakang. Diduga pelaku berkomplot dalam menjalankan aksinya. Sambil mengeluarkan senjata tajam, pelaku perampokan ini berjalan menyasar korban karyawan SPBU di Jalan Ibrahim Aji, Bandung, Jawa Barat. Korban tak sadar karena saat itu sedang menghitung uang hasil pengisian BBM, terlebih situasi SPBU sepi di malam hari. Pelaku lalu menodongkan korban dengan senjata tajam. Korban sempat melawan, namun pelaku langsung menggasak sejumlah uang yang disimpan di dalam laci dan kabur bersama rekannya yang menunggu di luar SPBU. Kita sekarang sudah melakukan penyelidikan terkait apa saja yang diambil oleh terlapor, ya, para tersangka, dan kemudian kita memeriksa beberapa saksi. Sejauh ini kita sudah memeriksa sekitar 7 saksi, ya, untuk mengungkap dan menangkap para pelakunya. Warga diimbau untuk waspada saat beraktivitas, terutama dalam kondisi sepi karena rawan tindak kejahatan. Pelaku yang wajahnya dikenali melalui rekaman CCTV kini diburu polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Seorang bocah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung tewas dibunuh pacar ibunya. Pelaku mengaku sakit hati dan cemburu lantaran sang kekasih kerap kencan dengan lelaki lain. Warga digemparkan dengan temuan mayat bocah berusia 8 tahun yang ditutupi dedaunan di Desa Bojongdewa, Tulang Bawang Barat, Lampung. Sadis, leher korban terjerat tali tambang diikat di pohon sawit. Hasil identifikasi polisi diketahui bocah ini adalah EA, warga Kecamatan Gunung Terang. Didapati adanya luka lebam di sekujur tubuh korban. Mengejutkan, terungkap pembunuh bocah ini adalah Supeno yang tak lain merupakan kekasih dari Eka Winarsi, ibu korban. Saat penangkapan, pelaku melawan hingga ditembak kakinya oleh polisi. Motif pembunuhan karena pelaku cemburu menduga ibu korban sering berkencan dengan pria lain. Anak pacar saya, Pak. Anak pacar ya? Iya, Pak. Kenapa dibunuh? Saya rasa emosi, Pak. Ibunya suka main lagi. Akibatkan daripada cemburunya pelaku terhadap ibu korban yang katanya informasinya sering keluar malam bersama laki-laki lain, sehingga dilampiaskan kecemburuannya itu dengan membunuh, dan dia memancing korbannya untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dilakukan penganiayaan terhadap korban. Polisi mengamankan barang bukti, pakaian, dan tali. Pelaku yang kini ditahan di Polsek Tulang Bawang Barat terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online ditemukan tewas di kamar kos Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditemukan setelah warga sekitar mencium bau menyengat dari sebuah kamar yang pintunya terkunci.
Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pengemudi ojek online di kamar kosnya di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Didapati pintu kamar terkunci dari dalam. Awalnya, penghuni kos curiga karena tercium bau tak sedap dari kamar korban. Pria 40 tahun yang baru 1 minggu menghuni kamar kos diduga tewas beberapa hari lalu. Polisi juga tidak menemukan tanda kekerasan, barang-barang korban termasuk sepeda motor juga masih utuh. Hari Minggu nggak ada kabar ya. Siapa namanya Pak? Kalau nama aslinya Gunawan tapi panggilannya Andun. Kesehariannya apa Pak korban Pak? Ojek online. Ojek online Pak? Iya. Barang korban nggak ada? Nggak ada. Enggak, motornya ada. Dikunci dari dalam. Oh, barangnya ada lengkap Pak ya? Lengkap. Di sini sudah berapa? Jasad korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Ya, pemirsa mengaku mendengar bisikan suara gaib seorang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Ironis karena pelaku beraksi dibantu istrinya. Kasus terungkap setelah polisi menemukan kejanggalan dari kematian korban. Dan dari rekonstruksi terungkap pelaku berupaya mengelabui warga seolah-olah sang ibu tewas bunuh diri. Kepolisian terus berupaya mengungkap kasus dugaan tewasnya seorang ibu kandung yang dilakukan oleh anak dan menantunya di Temanggung, Jawa Tengah. Di antaranya dengan melakukan reka ulang di Mapolres Temanggung. Reka ulang diperankan pelaku S 48 tahun dan istrinya HM 32 tahun. Sementara korban N 76 tahun diperankan oleh seorang polisi wanita. Pelaku menghabisi korban saat sedang tidur. Pelaku menggantung jasad korban di pohon rambutan. Semua aksi dilakukan berdua dengan istrinya. Pada reka ulang terungkap, pelaku mengelabui warga dengan menurunkan langsung korban dari tiang gantungan. Sehingga warga tidak mengetahui jika korban dihabisi secara sadis oleh anak dan menantunya. Selama ini, pelaku dikenal sangat menyayangi ibunya. Sehingga tindakan pelaku dan istrinya sangat mengejutkan warga. Sayang sama mbok ini, kalau mbok masuk angin, misalnya pas sakit itu ya gampang itu sing ngeroi. Sebelum beraksi, pelaku mengaku mendapat bisikan gaib untuk menghabisi ibunya, namun hasil pemeriksaan psikologi, kejiwaan pelaku dalam keadaan sehat. Karena memang untuk tersangka tidak ada gangguan kejiwaan. Kasus anak menghabisi ibunya terungkap setelah polisi menemukan kejanggalan dengan kematian korban. Motif utama juga masih diselidiki karena keterangan kedua pelaku anak kandung dan menantunya ini berbeda. Kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Dididono Hartono iNews melaporkan. Seorang residivis wanita mengajak suaminya mencuri 1 ton jagung di gudang sahabatnya sendiri. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap Investigasi segera kembali.